ketika kita murojaah ya, terus dinikmati, itu kebahagiaannya tuh beda dengan kebahagiaan yang lain gitu. Jadi ketika murojaahnya lancar, terus ya dihayati gitulah ya, itu senengnya tuh beda dengan seneng yang lain. Itu yang saya rasakan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kof Media Edukasi Basa-Basi Menginspirasi. Kembali lagi di kesempatan kali ini bersama saya Anis Nurmasabila, bisa dipanggil Anis. Nah, kali ini kami membawakan podcast bertema Al-Quran dan pengalaman bersama Al-Quran. Yang mana kali ini kami mendatangkan narasumber yang insya Allah luar biasa, yaitu Mbak Andini Madaniah Nasution. Oke, selamat pagi Mbak Andini. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Untuk informasi, Mbak Andini ini berasal dari Palembang ya, Sumatera Selatan, cukup jauh dari Malang. Terus alhamdulillah sudah lulus kuliahnya jurusan Perbankan Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus menjadi santri di PPTQ Nuha angkatan pertama ya Mbak ya? Nggih, tahun berapa Mbak? Tahun 2018. Tahun 2018, wah sudah lama sekali nggih. Terus sekaligus sudah ditakrim atau Mbak Mukaromat angkatan pertama. Jadi luar biasa sekali Mbak Andini ini mengikuti wisuda tahfidz angkatan pertama di PPTQ Nurul Huda ini angkatan pertama. Oke, sekarang nih Mbak Andini saya mau tanya. Nah, Mbak Andini ini kan angkatan pertama ya di pondok ya. Nah, jadi kira-kira apa kesan-pesannya selama 4 tahun di sini? Misal kayak apa ada perubahan yang dulu pondoknya kecil, terus sekarang jadi udah besar kayak gini, itu gimana? Jadi kesan mondok di sini itu saya kurang lebih 4 tahun sudah di sini dan termasuk angkatan yang pertama. Jadi kesannya ya banyak ya, ada yang positif dan negatifnya pasti. Kemudian kesan yang lainnya juga itu ya dari seluruh kegiatan itu ada, maksudnya ya ada positif negatifnya juga. Kemudian kegiatan-kegiatan di sini juga itu sangat membantu, apalagi untuk khususnya kita yang menghafal Al-Quran ya, seperti tobakohan, halakohan, darusan, itu semuanya sangat membantu. Terus ini Mbak, kan dari sekian banyak pesantren nih ya di dekat-dekat kampus kan, Mbak ini kan jauh-jauh dari Palembang ke Malang kan. Nah, terus kenapa dari sekian banyak pondok ini Mbak Andini memilih di PPTQ Nurul Huda? Kan banyak tuh, depan, belakang, kanan, kiri kampus itu kan juga banyak pondok-pondok, asrama-asrama, bahkan kos-kos yang ada. Itu kenapa Mbak Andini memilih di sini? Ya, salah satu alasannya karena pondok pesantren tahfidz Nurul Huda ini salah satu pondok tahfidz ya yang menampung khusus santri tahfidzul Quran gitu. Jadi menurut saya ini sangat membantu, sangat-sangat membantu. Kemudian salah satu alasan yang lain itu kebetulan saya sendiri penerima beasiswa santri berprestasi PBSB. Nah, jadi khusus di UIN Malang itu santri PBSB wajib tinggal di pondok, dan tinggal di pondok ini ditentukan dari pembina dari PBSB-nya. Oh iya, berarti ini Mbak nggak boleh misal ada beberapa pilihan terus saya ingin masuk sini itu enggak ya? Berarti emang udah ditentukan sudah namanya ditentukan, siapa, ya. Terus di pondok mana? Ada beberapa anak itu yang ditentukan di pondok ini, ada lagi di pondok lain gitu. Oh gitu Mbak. Terus ngomong-ngomong tentang PBSB tadi Mbak, kira-kira kalau boleh tahu PBSB ini beasiswa yang seperti apa? Terus kan ada banyak beasiswa di luar sana, terus PBSB ini apa karakteristiknya gitu? Mungkin kami boleh tahu gitu Mbak. Bisa jelaskan sedikit? Oh iya. Jadi PBSB itu kepanjangan, mungkin ada yang belum tahu ya. PBSB itu kepanjangannya Program Beasiswa Santri Berprestasi. Nah, ini khusus beasiswa dari Kemenak gitu. Jadi beasiswa ini ditunjukkan untuk pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang khususnya sudah terdaftar di Kemenak gitu. Jadi nanti dari pondok tersebut itu akan merekomendasiin santri-santrinya untuk mendaftar dan mengikuti tes seleksi PBSB gitu. Begitu. Terus jadi
apa namanya Mbak Andini ketika ingin daftar BPSP itu mungkin ada dari dorongan diri sendiri atau mungkin disuruh gitu? Kalau saya sendiri itu disuruh. Jadi dari universitasnya dan jurusannya itu semua ditentukan dari pondok. Gitu. Ya. Jadi kebetulan di pondok saya itu, jadi semuanya diurus. Memang dari awal PBSB dari angkatan pertama sampai sekarang itu semua dari pondok. Jadi sudah diatur gitu dari pondok. Oh, berarti kampusnya nggak bisa milih, Mbak. Misal kayak aslinya Mbak Andini ini pengen di Jakarta gitu misalnya, terus atau di Bandung, atau emang dari awal emang saya pengen di Malang, kadang gitu, Mbak. Sebenarnya udah paketannya gitu. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, memang dari awal pengen di Malang. Karena apa? Karena di Malang itu salah satu universitas negeri negeri. Terus dari pengalaman kating-kating PBSB sebelumnya yang di UIN Malang itu, kan gini syarat di UIN Malang, syarat PBSB yang mau masuk di UIN Malang itu minimal punya hafalan 10 juz. Gitu, dan selesai nanti harus hatam 30 juz. Nah ini nggak tahu ya, pokoknya saya tuh tergerak pengen di sini. Jadi waktu itu belum ada pengumuman lulus PBSB, pengumuman lulus. Itu saya sudah daftar mandiri di UIN Malang, iya. Udah daftar emang pengen. Iya, memang gitu pengen. Ya, dari awal ya. Jadi kalau memang nggak lulus PBSB ya udah ikut mandiri. Karena waktu itu ikut SBM sama SNMPTN itu udah lewat. Maksudnya pendaftarannya sudah ditutup. Jadwalnya ini ya setelahnya ujian-ujian itu tadi. Kemudian yang pengumuman PBSB ini juga belum keluar gitu. Jadi ya sudah inisiatif daftar mandiri prestasi waktu itu ambil. Terus ini apa kelihatan nggak Mbak bedanya misal kalau di Palembang udaranya begini, di Malang udaranya begini? Jelas. Jelas kalau di Palembang ya panas. Kalau di sini ya dingin. Tapi langsung kerasan gitu Mbak? Apa itu sempat? Langsung kerasan ya? Kerasan. Cocok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya enak di sini sih. Enak di sini. Nggak apa-apa Mbak. Terus ini lagi Mbak, kan sebagai penerima beasiswa ya Mbak ya. Kan tentu sebagaimana beasiswa yang lain, biasanya itu ada pencapaian atau pelaporan yang harus dilaporkan gitu kan Mbak. Nah, kalau di PBSB apa juga ada yang kayak gitu Mbak? Ya, ada. Jadi kalau dari akademiknya ya, itu untuk santri penerima beasiswa ini, minimal untuk fakultas saintek atau kedokteran, itu minimal IPK-nya 3,00. Itu yang saya tahu. Nggak tahu kalau sekarang berubah atau enggak ya. Terus yang untuk jurusan sosial itu minimal 3,25. Itu untuk yang akademiknya. Kalau yang untuk hafalan, lulus dari UIN Malang itu harus 30 juz. Makanya itu kita dikasih kartu kuning. Jadi selama kuliah harus menyelesaikan kartu kuning itu. Ini kartu kuning yang dari kampus tuh Mbak ya? Iya, yang dari kampus. Terus kalau misalnya ada lagi target khusus yang ditetapkan di tiap lembaga itu apa beda-beda apa? Gimana itu beda-beda. Jadi kalau dari PBSB-nya itu sendiri kartu kuning. Iya. Itu kartu kuning. Kalau di lembaganya masing-masing, maksudnya di pondoknya masing-masing, itu beda-beda. Nah, khusus di pondok ini, itu santri PBSB wajib takrim. Takrim, Masya Allah. Ya, wajib takrim. Okay. Terus alhamdulillah Mbak ya, ini Mbak Andini kemarin sudah mencapai targetnya kan dari kampus kan disuruh takrim 30 juz kartu kuning sudah selesai dan Mbak Andini termasuk takrimat pertama gitu Mbak. Nah, kira-kira apa yang sampean pikirkan waktu diutus untuk takrim pertama? Apa sebenarnya aslinya masih siap belum siap? Apa emang aslinya saya sudah siap dari lama? Emang mau takrim apa gimana Mbak? Gitu. Jadi karena angkatan pertama ya. Kesannya itu memang dadakan semuanya. Jadi ini jujur aja, sebenarnya kan syarat mengikuti takrim di pondok ini, itu salah satunya harus selesai tobakoh 30 juz. Terus kartu kuningnya dan pratakrim, itu harus dilalui semua. Nah, sementara saya waktu itu belum selesai tobakoh 30. Jadi baru selesai tobakoh 20. Tapi kartu kuningnya udah selesai. Jadi panitia datang ke kamar, ketua panitianya datang ke kamar. Mbak, sampean bisa ikut takrim nggak? Gitu. Ditawarin. Tapi dalam hati, duh gimana ya, belum selesai tobakoh 20 gitu kan. Belum selesai tobakoh 30. Baru selesai 20.
ini siap nggak ya? Sebenarnya ragu. Tapi kalau nggak sekarang, kalau misalkan saya tunda tahun depan, itu pasti sudah disibukkan dengan aktivitas kuliah. Saya mikirnya di situ. Waktu itu Mbak Andi ini semester berapa ya takrim? Semester 5. Semester 5 ya. Jadi mungkin pikirnya kalau semester 7 mungkin takut sibuk atau gimana. Iya benar. Oh, iya. Tapi waktu itu waktu ditawarin untuk ikut takrim pertama itu jaraknya ke pelaksanaan takrim berapa bulan Mbak? Apa deket? Dekat. Ya? Berapa ya? 2 minggu kalau nggak salah. Lupa. Masya Allah, 2 minggu kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Pokoknya itu semuanya tuh dadakan bener. Bahkan baju itu pun. Itu kan kami waktu itu berempat. Jadi ya udah rembukan baju. Itu datangnya H-2. Oh iya. H-2. Terus jilbabnya kan belum ada juga tuh. Jilbabnya belinya H-1. Beli di sini. Di sini. Di Malang. Ya, memang apa? Jadi terkesan dadakan semua gitu. Tapi alhamdulillah pas pelaksanaannya ya lancar kan Mbak. Maksudnya wis. Jadi sebenarnya alasan juga kenapa pengen takrim dulu. Itu target saya, maksudnya tujuan saya tuh pokoknya saya pengen mendahulukan Quran dulu, Al-Quran dulu. Jadi jangan sampai Al-Quran itu dibarengin dengan kesibukan yang lain gitu. Makanya waktu itu pengen pokoknya dikejar kartu kuningnya, terus takrimnya. Jadi udah selesai tanggungan Al-Qurannya gitu. Ya bukan berarti sekarang santai-santai enggak. Namanya menghafal Al-Quran itu kan dari ya selama kita sudah niat untuk menghafal Quran sampai mati kan dibawa gitu. Iya benar banget Mbak Andi nih. Terus ini kan takrim ya, terus habis itu kan wisuda. Nah, seingat saya waktu itu wisuda takrimnya itu kan masih offline Mbak ya, masih banyak tamu. Nah, orang tuanya Mbak Andi ini kan datang ya Mbak ya dari Palembang ya Mbak, jauh-jauh. Nah, terus itu perasaan Mbak Andi ini gimana? Ya Allah, apakah bangga banget, seneng gitu? Nah, ini juga ya. Mungkin ini hikmah juga. Iya. Jadi kan ayah saya itu meninggal tahun 2021 kemarin. Bulan Agustus ya. Nah, jadi saya mikir kalau misalkan waktu itu saya nggak ikut takrim, mungkin orang tua nggak bisa datang ke sini gitu. Maksudnya orang tua nggak bisa hadir. Soalnya kalau ditunda tahun 2020 itu sudah corona, maksudnya pandemi COVID kan. Iya. Jadi nggak mungkin orang tua datang. Jadi mungkin itu hikmahnya ya gitu. Jadi kalau misalkan ditunda lagi nih tahun 2021, itu orang tua sudah nggak ada, gitu kan. Jadi mungkin ini yang bisa saya berikan gitu. Jadi gitu. Memang ya alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan orang tuanya datang ke sini Mbak yang melihat Mbak Andi ini wisuda tahfidz itu kan baca 30 juz satu dudukan. Ya, terus ini kan habis itu takrim kan Mbak. Berarti kan habis itu langsung fokus ke kuliahnya lagi kan Mbak. Di samping ngaji-ngaji harian. Nah, terus selain takrim atau kartu kuning itu apa ada lagi tanggungan dari beasiswa yang Mbak Andi ini terima? Tanggungan tugas-tugas lain yang harus dipenuhi? Nggak ada sih, nggak ada. Ya itu, kalau khusus di UIN Malang itu ya 30 juz itu. Harus menyelesaikan 30 juz dan kartu kuningnya. Terus setelah lulus pun juga sudah ya beres gitu? Apa ada lagi gitu Mbak? Ya, setelah lulus harus pengabdian. Oh iya? Ya. Jadi pengabdiannya gimana Mbak? Jadi khusus PBSB ini setelah lulus harus ngabdi. Karena kalau nggak ngabdi nggak bisa ngambil ijazah. Jadi ijazahnya ditahan di Kemenak Pusat. Jadi syarat untuk mengambil ijazah itu harus melakukan pengabdian dulu baru bisa diambil ijazah. Wah. Tapi itu ini Mbak, langsung misal kayak habis lulus langsung mengabdi, apa misalnya kita masih aku masih pengen di pondok dulu gitu. Itu ditunda-tunda boleh apa enggak Mbak? Apa langsung? Itu kembali lagi ke pondok asalnya sih. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalnya tergantung kalau dari pondok sudah bisa keluar itu bisa langsung mengabdi gitu. Iya. Tergantung pondoknya. Kalau pondok saya ya harus segera ngabdi. Berarti ini Mbak, ditentukan ya tempat mengabdinya ini nggak boleh kita milih atau emang udah di lembaga asal tempat kita berangkat? Itu kembali lagi ke pondoknya masing-masing. Jadi namanya ngabdi itu kan ya ngabdi ke masyarakat ya. Jadi di mana aja bisa. Tapi karena kita PBSB ini dari pondok,
ya sebagai rasa terima kasih lah gitu kan. Jadi kalau bisa balik lagi ke pondok, itu ngabdinya di pondok lagi. Mbak, berapa bulan, berapa tahun gitu? Ditentukan atau terserah kita mau berapa lamanya? Kalau dari PBSB-nya itu 2 tahun. Tapi kalau di pondok saya yang di Langkan ini, di Qodratullah, itu rata-rata 3 tahun. 3 tahun. Ada yang lebih. Tapi nggak apa-apa Mbak, kalau misalnya, aduh pengen 2 tahun aja gitu, boleh? Boleh, bisa. Alhamdulillah. Ya semoga dilancarkan ya Mbak pengabdiannya. Insya Allah kapan Mbak mau berangkat pengabdian? Dekat-dekat ini ya. Doakan saja. Semoga lancar ya Mbak sampai selesai semua pengabdiannya, sampai karirnya juga. Terus ini lagi Mbak terakhir sebagai penutup ya. Karena Mbak Andini ini kan Mukarromat pertama, Mbak takrim angkatan pertama, yang tentu menjadi inspirasi bagi Mbak yang lain kan. Jadi Mbak yang lain kan juga pengen seperti Mbak Andini, bisa takrim, bisa lulus kuliah, gitu kan. Nah, kira-kira Mbak Andini punya tips apa untuk Mbak agar menjaga ngajinya, agar bisa mencapai target takrim seperti Mbak Andini? Tipsnya ya. Sebenarnya saya tuh bingung kalau ditanya tips ini. Banyak banget ya, sering nanya, tipsnya ini gimana Mbak, tipsnya ini gimana. Sebenarnya itu kembali lagi ke kita masing-masing. Jadi, penghafal Quran tuh intinya istiqomah, murojaah, istiqomah menghafal. Jadi apapun kegiatan, maksudnya dalam kondisi apapun kita, namanya penghafal Quran itu tetap murojaah. Jadi kalau tadi tanya tips gimana bisa ikut takrim juga, ya murojaah. Ya murojaah. Intinya istiqomah, dia ditarget, kalau bisa ditarget, punya target gitu. Jadi misal masih ada dandanan nih, kalau saya dulu gini, setoran ke umah itu sehari setengah juz yang di awal, kan jadi dibagi 2 nih, 1 sampai 15, 16 sampai 30. Nah setengah juz di awal, juz 1, nanti yang dandanannya juz 16-nya itu 1/4. Gitu. Jadi 1 kali setor itu 3/4. Ya, 15 halaman. Iya, 15 halaman. Ya. Jadi gitu terus. Jadi target dandanan itu 1 hari, kalau bisa 5 halaman. Jadi emang itu ditarget dulu. Emang target ya Mbak ya. Jadi males-males diberantas semuanya ya Mbak. Jadi ya udah diutamakan itu dulu. Kalau ada waktu, pokoknya disempatkan, target itu harus selesai gitu. Tapi semisal nggak tercapai gitu, apa besoknya harus kemarin besoknya aku nggak nyampe 5 halaman misalnya, terus besok aku harus ganti 5 halaman yang kemarin nggak dapet itu. Iya. Jadi emang yang penting niatnya kenceng Mbak ya. Namanya dandanan kan agak susah ya. Jadi ya diusahakan kalau bisa gitu. Tapi yang dari juz awal yang di depan itu tetap, maksudnya setengah terus gitu. Nanti kalau sudah bisa setengah baru satu. Gitu Mbak. Alhamdulillah, semoga bisa niru sampean Mbak ya. Terus ini, menurut Mbak Andini, kegiatan-kegiatan yang sudah ada di pondok ini, halakoan, setoran, terus tadarusan dan lain-lain, menurut Mbak Andini apa sudah cukup untuk menunjang ngaji kita, deres kita, apa masih perlu ditambah lagi? Misal kayak, emang ngajinya masih sedikit di sini kegiatannya, jadi kalau mau lebih lancar lagi ya ngaji lagi, gitu. Apa udah cukup gitu aja? Kalau menurut saya, kegiatan di sini itu sangat menunjang banget. Kalau memang kita ikutin dengan baik, itu membantu. Apalagi ini yang ngaji-ngajinya di MIK ya, itu sangat membantu banget. Karena apa? Kalau kita ngaji di MIK, kan suaranya bakal terdengar semua orang ya. Nah ketika salah, pasti malu sih ya. Pasti malu kan. Jadi, nah ketika salah itu, nanti ketika kita ngaji sendiri, ingat, ini salah. Maksudnya ini pernah dikasih tahu gitu kan, pernah ditegur. Jadi teringat terus gitu. Itu terus ya mendukung banget sih, kayak halakoan itu memimpin, ya itu benar-benar ya mendukung banget. Terus halakoan kan ada yang dipimpin, ada yang mimpin. Yang dipimpin juga kalau bisa ikut baca semua, karena itu mendukung, apalagi yang masih tambahan. Yang masih tambahan kan, jadi sambil dibaca gitu untuk ziyadahnya. Itu Mbak, terus jadi
menurut Mbak Andini ini udah cocok ya Mbak, kegiatan pondoknya sudah relevan menunjang ngajinya Mbak. Jadi tinggal kita aja yang perlu semangat ya Mbak. Iya, benar. Semoga saya, Bapak yang lain juga bisa ikut Mbak Andini nyusul takrim ya Mbak. Amin. Terus terakhir, apa pesan dan kesan Mbak Andini kepada Mbak-mbak semuanya terkait ngaji atau terkait hidup di lingkungan PPTK Nurul Huda ini? Mungkin bisa disampaikan ke kami. Pesannya, jadi ini menyangkut orang tua sih. Jadi mungkin ini sudah sering didengar, bahagiakan orang tuamu sebelum membahagiakan orang lain, gitu. Jadi maksudnya selagi orang tua sekarang masih ada, bahagiakan apa yang bisa membuat mereka bahagia itu lakukan, gitu. Nanti kalau mereka sudah nggak ada, kita cuma bisa menyesal. Gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, gitu. Setidaknya mereka bisa melihat kesuksesan kita, gitu. Kemudian untuk mbak-mbak Nuha ataupun untuk seluruh penghafal Quran ya, intinya tetap istiqomah menjaga hafalannya dimanapun, kapanpun, karena Al-Quran inilah yang akan menjadi penolong kita. Iya, Mbak. Ya, di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita intinya gini, ketika kita murojaah ya, terus dinikmati, itu kebahagiaannya tuh beda dengan kebahagiaan yang lain gitu. Jadi ketika murojaahnya lancar, terus ya dihayati gitulah ya, itu senengnya tuh beda dengan seneng yang lain. Itu yang saya rasakan sih, gitu. Ini ya, selagi murojaahnya itu tidak merasa terpaksa gitu Mbak. Itu beda kan ya kalau sama yang lancar. Ya gitu. Ya intinya gitu. Jadi ya untuk semua penghafal Quran tetap istiqomah, sungguh-sungguh, dan jangan pernah berhenti untuk menghafal. Ya, Masya Allah, terima kasih Mbak Andini. Ya, semoga kita semua bisa termotivasi dengan pesan dari Mbak Andini tadi. Nah, mungkin sebagai penutup bisa kita ambil pesan-kesan dan pengalaman Mbak Andini tadi. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya, dapat mencapai langkah-langkahnya untuk menuju penghafal Al-Quran yang sukses nantinya dan dapat bermanfaat di masyarakat ke depannya. Terima kasih banyak Mbak Andini waktunya. Semoga dilancarkan nanti pengabdiannya, studinya, dan karirnya ke depannya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.